Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa klik like, komen dan subscribe agar channel Cerita Erin semakin berkembang dan bisa memberikan cerita yang menarik untuk menghibur kalian semua. Rani adalah perempuan yang dikenal sabar dan setia. Ia tak banyak menuntut dalam hidup. Sejak awal menikah dengan Dimas, hidup mereka sangat sederhana. Dimas hanyalah pria biasa, lulusan perguruan tinggi swasta dengan pengalaman kerja pas-pasan. Mereka memulai kehidupan rumah tangga di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rani yang dulunya punya pekerjaan tetap sebagai desainer grafis memilih berhenti demi fokus menjadi istri dan ibu rumah tangga. Ia percaya, kalau rumah tangga itu akan lebih kuat jika salah satu berkorban. Setiap hari Rani bangun lebih dulu dari matahari. Ia menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, lalu menyiapkan keperluan Dimas. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika uang belanja pas-pasan, ia tetap tersenyum. Ketika Dimas pulang dalam keadaan lelah dan uring-uringan, Rani memilih diam dan menyambutnya dengan teh hangat. Ia pikir, semua ini bagian dari perjuangan membangun kehidupan bersama. Ia yakin, jika ia terus sabar, semuanya akan membuahkan hasil. Dimas awalnya memang sosok suami yang menyenangkan. Meskipun sering stres karena pekerjaan, ia tetap pulang ke rumah, makan masakan istrinya, dan menemani anak mereka yang masih kecil. Dimas sering mengatakan bahwa ia ingin sukses demi membahagiakan keluarga. Dan ucapan itu membuat Rani bertahan, meski lelah, meski sesekali air matanya jatuh di malam hari saat anak dan suaminya sudah tidur. Mereka menjalani hidup dalam kesederhanaan selama bertahun-tahun. Ketika Dimas memutuskan resign dari kantornya dan memulai bisnis kecil-kecilan, Rani ada di sana. Ia membantu dari balik layar, mengurus keuangan, mencatat pengeluaran, bahkan sesekali ikut mengantarkan pesanan. Ia tidak minta imbalan, karena baginya semua itu adalah pengabdian untuk keluarga. Dimas mulai mendapatkan keuntungan, meski tidak besar. Tapi lambat laun usahanya berkembang, pelanggan bertambah, dan perlahan hidup mereka berubah. Bisnis yang semula dijalankan dari rumah itu akhirnya mampu menyewa ruko kecil. Lalu berkembang lagi hingga memiliki 5 karyawan. Uang mulai datang, dan kehidupan mereka jauh lebih nyaman. Mereka pindah ke rumah yang lebih besar, membeli mobil, dan bisa menyekolahkan anak di sekolah bagus. Rani bahagia melihat perjuangan mereka membuahkan hasil. Ia tidak pernah iri pada orang lain. Ia hanya ingin hidup tenang bersama keluarga yang utuh dan saling mencintai. Tapi perubahan itu ternyata membawa arah yang tak disangka. Dimas yang dulu pulang cepat dan menghabiskan waktu bersama keluarga, kini mulai berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan rapat atau menemui klien. Ia lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi, tidak lagi membiarkan Rani mengecek ponselnya seperti dulu. Ia juga mulai memperhatikan penampilan, membeli baju-baju mahal dan parfum berkelas. Rani sempat merasa aneh, tapi ia menahan diri untuk tidak berpikir buruk. Ia menganggap mungkin Dimas hanya sedang menikmati hasil kerja kerasnya. Lama-kelamaan, perubahan itu terasa makin mencolok. Dimas mulai bersikap dingin. Ia tidak lagi menyentuh masakan Rani, lebih memilih makan di luar. Kadang, ia bahkan tidak pulang. Katanya ada urusan bisnis yang harus dikejar. Rani mencoba bicara, tapi setiap kali ia membuka topik tentang perubahan sikap suaminya, Dimas selalu menuduh Rani terlalu curiga dan tidak mendukung. Rani jadi merasa bersalah, merasa seperti istri yang terlalu sensitif. Ia kembali menelan semua kecurigaannya sendiri. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu ada yang tidak beres. Ia mulai sering termenung. Setiap malam ia duduk di ruang tamu menunggu Dimas pulang, kadang sampai dini hari. Ia mulai merasa asing dengan laki-laki yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Dimas yang dulu sederhana dan bersyukur, kini seperti orang yang lupa dari mana ia berasal. Bahkan saat anak mereka sakit dan butuh dirawat, Dimas tetap pergi keluar kota dengan alasan pekerjaan. Rani diam. Bukan karena tak tahu, tapi karena ia mencoba memberi kesempatan. Ia berharap, ini hanya fase, bahwa suaminya hanya sedang lelah dan akan kembali seperti dulu.
Ia bahkan sempat menyesali keputusannya berhenti kerja, karena merasa kini tak punya daya untuk menyuarakan keresahannya. Tapi sesungguhnya bukan soal pekerjaan, bukan soal uang. Yang membuat Rani paling terluka adalah ketika cintanya mulai dianggap remeh. Suatu hari saat membersihkan meja kerja Dimas di rumah, Rani tak sengaja menemukan bukti nyata. Ada selembar nota penginapan mewah atas nama Dimas, dengan tanggal yang cocok dengan saat ia bilang sedang keluar kota. Di bawahnya, ada tiket makan malam romantis untuk 2 orang. Dadanya sesak, tangannya gemetar. Semua prasangka yang selama ini coba ia abaikan, ternyata benar adanya. Tapi Dimas tidak tahu. Ia tetap pulang dengan wajah datar, tidak bersalah, tidak curiga. Dan malam itu, Rani menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, apa aku sudah tidak cukup untuknya? Hancur. Bukan karena dikhianati, tapi karena ia sudah memberikan segalanya. Ia tak pernah selingkuh. Ia tidak pernah meninggikan suara. Ia tidak pernah menuntut barang mewah. Ia bahkan rela kehilangan mimpi-mimpinya demi membesarkan anak dan mendukung usaha suaminya. Tapi kini, saat hidup mereka sudah nyaman, ia justru ditinggalkan secara perlahan. Disisihkan seperti barang lama yang sudah tidak berguna. Sejak saat itu, pandangan Rani terhadap rumah tangganya berubah. Ia mulai menahan air mata setiap kali melihat Dimas sibuk dengan ponselnya. Ia mulai merasa rumah ini hanya tempat tinggal, bukan lagi tempat pulang. Tapi ia belum bicara, belum bertanya. Ia hanya diam dan mengamati. Ia ingin tahu, sejauh apa Dimas akan melangkah. Dan pada titik tertentu, Rani mulai berpikir, jika cinta sudah tidak dihargai, maka tak ada salahnya memilih harga diri. Setelah menemukan nota hotel dan tiket makan malam untuk 2 orang, hati Rani tak pernah sama lagi. Ia berusaha tetap menjalankan rutinitas harian seperti biasa, tapi ada luka yang terus menganga di dalam dada. Pagi tetap ia lalui dengan menyiapkan sarapan, membereskan rumah, dan mengantar anak ke sekolah. Tapi kini, semua itu dilakukannya dengan tubuh yang kosong, pikiran yang melayang, dan mata yang sembab karena terlalu sering menangis diam-diam. Setiap kali Dimas berangkat kerja, Rani hanya bisa memandangi punggung suaminya yang terasa asing. Ia merasa seperti sedang hidup dengan orang lain. Seseorang yang punya wajah sama, tapi bukan lagi sosok yang dulu ia cintai dan banggakan. Dimas tidak tahu bahwa istrinya sudah tahu. Ia tetap berbohong, tetap tersenyum palsu, dan terus membawa-bawa alasan pekerjaan untuk menutupi kelakuannya yang sebenarnya. Hari-hari Rani berubah jadi ladang kesabaran yang tak berujung. Ia ingin marah, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia ingin bertanya, tapi takut jawaban yang didapat justru akan meremukkan hatinya lebih dalam. Maka ia memilih diam. Tapi diam bukan berarti buta. Diam bukan berarti kalah. Justru dari diam itulah Rani mulai mengumpulkan potongan-potongan kebenaran. Rani mulai mencatat jadwal Dimas. Kapan Dimas bilang pergi dinas? Kapan katanya rapat? Kemana ia bilang akan bertemu klien? Ia mulai menyimpan nota-nota kecil yang ia temukan, mencatat nomor-nomor tak dikenal yang sering muncul di ponsel Dimas saat tak sengaja ditinggal. Bahkan, ia mulai membuka riwayat pembayaran kartu kredit Dimas secara diam-diam. Dan dari sana, ia menemukan hal yang lebih menyakitkan dari sekadar nota hotel. Ternyata, selama ini Dimas rutin membelikan hadiah-hadiah mahal, tas bermerek, sepatu, bahkan perhiasan. Semua itu dibeli dengan kartu tambahan yang juga atas nama Dimas. Tapi Rani tak pernah menerima barang-barang itu. Ia tahu itu bukan untuknya. Ia tahu itu bukan untuk keluarga mereka. Ia bahkan tahu, selama 2 bulan terakhir, Dimas membayar sewa apartemen mewah di pusat kota. Hatinya mencelos. Ia belum bisa memastikan siapa wanita itu, tapi dari pola pengeluaran dan waktu-waktu menghilangnya Dimas, ia tahu ini bukan hubungan sembarangan. Ini sudah terencana dan dijaga rapi. Rani mulai mengikuti Dimas, diam-diam. Ia menjemput anak lebih cepat, meminta tolong tetangga untuk menjaga sebentar, lalu naik ojek ke arah kantor Dimas. Tapi Dimas tak ada di sana. Bahkan beberapa karyawan bilang Dimas sedang di luar kota. Tapi kenyataannya,
Rani melihat sendiri suaminya keluar dari sebuah kafe mahal dengan seorang wanita muda yang wajahnya tak pernah ia lihat. Wanita itu tampak cantik, jauh lebih muda dari Rani. Berpakaian modis, tertawa manja sambil menggandeng lengan Dimas. Mereka naik mobil Dimas bersama. Rani hanya berdiri di seberang jalan, tubuhnya gemetar, matanya panas. Rasa sakit di dada Rani seperti pecah. Tapi yang lebih menghancurkan adalah bagaimana Dimas bisa tertawa begitu bebas. Seolah tidak pernah memiliki keluarga di rumah. Seolah istri dan anaknya hanyalah masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Rani pulang dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan, ia tidak tahu apakah yang menetes di pipinya itu air mata atau hujan gerimis sore itu. Ia merasa dirinya kecil, bodoh, dan tak berarti. Malamnya, saat Dimas pulang dan menyapa seadanya, Rani hanya bisa menahan diri untuk tidak meledak. Ia ingin marah. Ia ingin bertanya siapa perempuan itu. Tapi lidahnya keluh. Ia terlalu lelah untuk bertengkar. Ia terlalu remuk untuk berteriak. Maka malam itu, ia hanya menatap kosong ke arah suaminya yang tidur nyenyak di sebelahnya. Hatinya sepi. Dadanya sesak. Tapi dalam kepalanya, perlahan mulai tumbuh satu tekad. Jika ini memang sudah sejauh itu, maka ia tidak bisa lagi diam. Beberapa hari kemudian, Rani mengikuti Dimas lagi. Kali ini lebih jauh. Ia menyewa ojek langganan, minta dibuntuti dari kejauhan. Ia lihat sendiri Dimas masuk ke apartemen itu, dengan perempuan yang sama. Mereka tampak akrab, seperti sepasang kekasih yang sudah lama bersama. Bahkan si perempuan membawa kunci apartemen, membuktikan bahwa itu memang tempat mereka bertemu secara rutin. Dimas tak tahu bahwa dari bawah, di balik helm dan masker, ada seorang istri yang hatinya dihancurkan setiap detik. Pulang ke rumah, Rani hanya duduk terdiam di dapur. Ia memandangi dinding lama-lama, seperti mencari jawaban yang tak kunjung datang. Ia mengingat kembali bagaimana dulu ia dan Dimas memulai semuanya dari nol. Betapa ia pernah menahan lapar saat uang hanya cukup untuk beli susu anak. Ia teringat malam-malam mereka tidur beralaskan tikar, dengan kipas tangan karena belum mampu membeli kipas angin. Semua perjuangan itu, kini dibalas dengan pengkhianatan yang telanjang. Rani mulai berubah. Ia tidak lagi tersenyum saat Dimas pulang. Ia tidak lagi menyambut dengan teh hangat. Ia tidak lagi menanyakan kabar. Tapi Dimas tidak peduli. Bahkan seakan senang karena Rani tidak lagi cerewet seperti dulu. Dimas tidak tahu bahwa ketenangan Rani bukan lagi bentuk cinta, tapi awal dari rencana balas dendam yang mulai disusun dalam diam. Rani tahu ia tidak bisa menang dengan emosi. Ia tidak punya tempat untuk berkeluh kesah. Tak ingin membuka aib suaminya ke orang lain. Tapi ia juga tahu, jika ia terus diam, maka harga dirinya akan terus diinjak. Maka mulai malam itu, Rani mengatur napasnya dalam-dalam dan mulai menyusun strategi. Bukan untuk menghancurkan rumah tangganya, tapi untuk menyelamatkan martabatnya yang hampir hancur. Dan ketika pagi datang, mata Rani tidak lagi sembab. Ia tak lagi menunggu Dimas pulang larut malam. Kini ia menunggu waktu yang tepat, untuk membuat Dimas tahu, bahwa perempuan yang ia hianati ini, bukan istri yang bisa diinjak begitu saja. Setelah berminggu-minggu menyusun bukti dan menyimpan semua luka dalam diam, Rani mulai menyadari satu hal, Dimas sudah tidak bisa diselamatkan. Bukan karena Rani tak lagi mau berjuang, tapi karena Dimas sendiri yang sudah terlalu jauh meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Dan pada titik itu, rasa sayang yang pernah begitu besar di hati Rani mulai berubah menjadi dingin. Bahkan, saat Dimas mengutarakan niat untuk liburan ke luar negeri, Rani hanya mengangguk datar tanpa minat bertanya lebih lanjut. Dimas tidak menyebut bahwa ia akan berangkat dengan selingkuhannya. Tapi Rani tahu. Ia tahu karena sejak seminggu lalu, Dimas diam-diam sudah mengurus visa dan paspor bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seorang wanita muda bernama Amanda, nama yang belakangan sering muncul dalam transaksi hotel dan pembelian barang-barang mewah. Dimas bahkan membelikan Amanda koper baru, tiket pesawat kelas bisnis, dan menyewa apartemen mewah di kota tujuan mereka. Semua itu dilakukan dengan uang yang mereka kumpulkan bersama selama bertahun-tahun pernikahan. Uang yang seharusnya menjadi tabungan pendidikan anak mereka.
Rani hanya tersenyum pahit. Ia sudah tak punya air mata untuk menangis. Ia sudah tahu semua rencana Dimas. Bahkan jauh sebelum Dimas memesan tiket, Rani sudah menyusup ke akun email dan aplikasi keuangan Dimas. Ia melihat semuanya secara rinci, tanggal keberangkatan, maskapai, hotel, bahkan jadwal wisata yang dibuat Dimas untuk menyenangkan kekasih gelapnya. Selama 2 hari sebelum keberangkatan, Dimas mulai bersikap lebih manis dari biasanya. Ia membelikan Rani roti kesukaannya, mengajak makan malam di luar, dan bahkan mengucapkan terima kasih atas pengertian Rani. Tapi Rani tahu, semua itu bukan karena Dimas kembali mencintainya. Ia hanya merasa bersalah. Ia ingin meninggalkan rumah dengan cara yang bersih, tanpa jejak ribut-ribut. Ia pikir Rani tidak tahu. Ia pikir Rani tetap jadi istri bodoh yang mudah dibohongi. Hari keberangkatan pun tiba. Dimas berpamitan seadanya. Ia membawa koper besar, mengenakan pakaian santai, dan berlagak seperti pebisnis yang hendak menghadiri konferensi di luar negeri. Rani hanya tersenyum kecil, lalu kembali ke dapur untuk membereskan piring. Dimas tidak sadar bahwa dalam diamnya, Rani sudah menyiapkan sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Beberapa jam setelah pesawat Dimas lepas landas, Rani duduk di depan laptopnya. Di tangannya, semua akses ke rekening bersama, rekening pribadi Dimas, hingga seluruh limit kartu kredit. Ia membuka aplikasi bank dan langsung mengunci semua rekening atas nama Dimas. Ia transfer seluruh saldo ke rekening cadangan yang selama ini ia sembunyikan. Bukan untuk mencuri, tapi untuk menyelamatkan apa yang menjadi haknya dan anaknya. Ia tahu, jika dibiarkan, Dimas akan menghabiskan semuanya untuk bersenang-senang dengan perempuan lain. Setelah itu, Rani masuk ke portal kartu kredit dan memblokir semua kartu yang terhubung dengan transaksi luar negeri. Ia menghubungi pihak bank, menjelaskan bahwa ada aktivitas mencurigakan dari kartu suaminya, dan meminta pembekuan sementara. Ia sudah mengantisipasi semuanya. Bahkan ia menyiapkan salinan bukti bahwa Dimas telah menyalahgunakan keuangan keluarga untuk keperluan pribadi yang tidak sah. Prosesnya berjalan lancar karena semua dokumen dan akses ada di tangan Rani. Dimas terlalu percaya diri, terlalu merasa aman di balik kebohongannya. Sore harinya, Rani menyeduh teh dan duduk di beranda. Angin sore berhembus pelan, tapi dalam hatinya badai sedang terjadi. Ia bisa membayangkan wajah Dimas nanti saat menyadari bahwa semua kartu tidak bisa dipakai. Bahwa saldo rekeningnya tinggal 0 rupiah. Bahwa di negeri orang, ia tak bisa berbuat apa-apa. Rani membayangkan Dimas terkejut, panik, lalu mulai mencoba menghubunginya. Tapi Rani sudah mematikan ponsel. Ia tak ingin mendengar suara Dimas lagi. Di kota tujuan liburan mereka, sebuah negara tropis di Asia Tenggara, Dimas awalnya sangat menikmati hari pertama. Ia dan Amanda berkeliling kota, makan di restoran mahal, dan foto-foto di pantai. Amanda tampak bahagia, memamerkan tas barunya di media sosial, menandai Dimas di semua unggahannya. Tapi saat malam tiba dan mereka hendak membayar makan malam mewah di restoran hotel, kartu kredit Dimas ditolak. Ia mencoba kartu lain, tapi hasilnya sama. Ia pikir itu hanya gangguan teknis. Tapi saat ia coba tarik uang tunai di ATM, layar hanya menunjukkan saldo 0 dan tulisan, rekening dibekukan. Panik mulai merambat ke wajah Dimas. Ia mencoba hubungi layanan pelanggan bank, tapi tak bisa dihubungi dari luar negeri. Ia buka aplikasinya, tapi semua akses diblokir. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Ini direncanakan. Tapi oleh siapa? Ia mencoba menelepon Rani. Tapi nomor itu sudah tak bisa dihubungi. Bahkan Wanya centang 1. Ia membuka email, dan di sana ia menemukan pesan masuk dari pihak bank bahwa rekening diblokir karena dugaan penyalahgunaan. Saat membaca lebih lanjut, ia sadar ada dokumen-dokumen yang dikirim oleh seseorang sebagai pelapor. Dokumen itu semua berasal dari dalam rumahnya. Dan saat itulah, Dimas sadar, Rani tahu. Ia tidak langsung jujur pada Amanda. Ia pura-pura tenang, pura-pura masih bisa kendalikan keadaan. Tapi saat mereka hendak pulang ke hotel, Dimas baru sadar kalau ia tak bisa membayar taksi.
Ia tak bisa masuk hotel karena belum bayar perpanjangan kamar. Ia mencoba pinjam uang Amanda, tapi Amanda menolak. Katanya, Dimas pria dewasa, harusnya bisa urus semuanya. Amanda hanya membawa uang pas-pasan. Ia pikir Dimas akan menanggung semua biaya liburan. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai retak. Amanda marah, mengomel, lalu pergi meninggalkan Dimas di lobi hotel. Dimas terpaksa duduk di bangku umum hingga dini hari. Ia tak bisa naik taksi, tak bisa beli makanan, tak bisa hubungi siapapun. Ia mencoba cari wifi gratis dan kirim pesan pada teman-temannya di Indonesia. Tapi tak ada yang menjawab cepat. Ia benar-benar terjebak. Selama 2 hari ke depan, Dimas hidup seperti bayangan. Ia berjalan kaki di kota asing, mencari tempat istirahat, mengandalkan wifi umum untuk bertahan. Uangnya habis. Perempuan yang ia banggakan pergi. Harga dirinya hancur. Di saat itulah, ia mulai sadar bahwa semua ini bukan sekadar kesialan. Ini balasan. Balasan dari seseorang yang selama ini ia abaikan. Balasan dari istri yang hatinya telah ia remukan diam-diam. Setelah 2 hari berpura-pura kuat, akhirnya Dimas mulai goyah. Ia berjalan sendirian menyusuri trotoar kota yang asing baginya. Matahari tropis membakar kulitnya, dan udara yang biasanya menyenangkan bagi wisatawan kini terasa begitu menyesakan. Keringat mengalir deras di wajahnya, tapi bukan karena cuaca saja, melainkan karena tekanan, rasa malu, dan ketidakpastian yang mencengkram. Hari itu, ia masih mengenakan pakaian yang sama sejak 3 hari lalu. Kaos berkerah dan celana pendek bermerek mahal, yang kini tampak kusut dan kumal. Dimas bahkan sudah tidak lagi berusaha terlihat berwibawa. Ia duduk di bangku taman, matanya kosong menatap air mancur di depan, mencoba mencari cara untuk bertahan. Ia lapar. Ia haus. Tapi ia tidak punya uang, tidak punya akses, tidak punya siapa-siapa. Satu-satunya orang yang ia pikir bisa membantu adalah Amanda, selingkuhannya yang dulu selalu manja dan memuji-mujinya seperti raja. Tapi nyatanya, Amanda pun memilih meninggalkannya begitu tahu Dimas tidak bisa lagi menanggung biaya liburan mereka. Amanda menghilang begitu saja setelah malam pertengkaran mereka di lobi hotel. Dimas mencoba mencarinya, tapi nomor Amanda tidak aktif dan akun media sosialnya sudah memblokir Dimas. Sakit hati, malu, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia benar-benar sendirian. Beberapa kali Dimas mencoba masuk ke minimarket, berharap bisa membayar dengan kartu. Tapi semuanya gagal. Kartu debitnya ditolak. Kartu kreditnya pun tidak bisa digunakan. Bahkan saat mencoba menarik uang dari ATM, layar hanya menampilkan peringatan. Rekening dibekukan. Hubungi pihak bank. Ia coba menelepon bank, tapi harus verifikasi data lewat email, yang juga tak bisa ia akses karena lupa sandi. Semua jalan terasa buntu. Ia bukan hanya kehilangan uang, tapi juga akses kendali atas hidupnya. Rasa lapar mulai mengalahkan gengsi. Dimas berjalan ke arah pasar malam, berharap bisa menemukan makanan murah. Tapi harga di negara ini cukup tinggi untuk orang yang tak punya uang sepeser pun. Ia berdiri cukup lama di dekat pedagang sate, membiarkan aroma asap menampar hidungnya. Perutnya bergejolak hebat. Ia mencoba menyapa si penjual, pura-pura tanya harga sambil berharap dikasih gratis. Tapi pedagang itu hanya menggeleng, mengusirnya perlahan. Dimas menunduk, lalu pergi dengan langkah berat. Harga dirinya hancur. Malam ketiga di kota itu, Dimas mulai kehabisan akal. Ia tidak bisa kembali ke hotel, tidak bisa memesan taksi, tidak punya tempat menginap. Ia mencoba tidur di kursi taman, tapi diganggu nyamuk dan suara lalu lalang kendaraan. Ia sempat berbaring di halte bus, tapi dibangunkan petugas keamanan yang mengusirnya karena dianggap mengganggu. Ia akhirnya menemukan emperan toko yang sudah tutup, dan di sanalah ia menghabiskan malam. Perutnya terus melilit, dan tubuhnya mulai lemas karena dehidrasi. Ia terpaksa minum air dari keran umum yang rasanya aneh dan berbau besi. Keesokan harinya, kondisi Dimas makin memburuk. Kulitnya mulai kusam, matanya sembab karena kurang tidur, dan langkah kakinya tak lagi mantap. Ia mulai berbicara sendiri,
melamun, dan terus mengutuk keadaan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu siapa yang paling bersalah, dirinya sendiri. Ia mengkhianati istrinya yang baik, menelantarkan anaknya, dan menghamburkan uang keluarga hanya demi perempuan yang ternyata tak setia saat kesulitan datang. Ia mencoba membuka ponsel dan mencari kontak teman-temannya di Indonesia. Tapi sebagian besar teman kerjanya dulu sudah memutus kontak sejak Dimas keluar dari perusahaan dan memilih hidup mewah sebagai pebisnis online. Beberapa orang yang ia hubungi pun hanya membaca pesannya tanpa membalas. Mungkin mereka tahu Dimas sedang bermasalah. Mungkin mereka tidak ingin terseret urusan pribadinya. Ia merasa benar-benar diabaikan dunia. Waktu terus berjalan, dan Dimas mulai terlihat seperti gelandangan. Ia duduk di trotoar, memeluk tas kecil berisi barang pribadi yang masih tersisa. Ia memakai sandal jepit hasil nemu di tempat sampah, karena sepatu lamanya rusak terkena hujan. Tubuhnya berbau tidak sedap, rambutnya kusut, dan bajunya kotor. Ia mencoba mengais sisa makanan dari tong sampah restoran cepat saji, meski penuh risiko. Ia mulai melakukan apa yang dulu tak pernah ia bayangkan, mengemis pada turis yang lewat. Tapi tak banyak yang peduli. Beberapa justru menjauh karena mengira Dimas orang berbahaya. Dimas sempat mendatangi kedutaan Indonesia, berharap bisa mendapat bantuan. Tapi petugas hanya bisa membantunya jika ia bersedia menjalani prosedur panjang, pemeriksaan data, surat-surat, dan karantina jika hendak dipulangkan. Dimas menolak saat diminta menyerahkan paspor dan menandatangani surat pengakuan sebagai WNI yang terlantar. Baginya, itu terlalu memalukan. Ia masih punya ego. Tapi ego itulah yang justru makin menjerumuskannya. Hari demi hari, Dimas mulai kehilangan orientasi. Ia lupa tanggal, lupa waktu, bahkan tak lagi peduli dengan kebersihan diri. Ia tidur dimpran, makan dari sisa sampah, dan sesekali mandi di toilet umum. Ia melihat wajahnya di cermin toilet dan nyaris tak percaya. Dulu ia pria rapi, selalu pakai parfum mahal, sepatu mengilap, dan mobil keluaran terbaru. Kini ia hanyalah pria lusuh yang bahkan dihindari orang di jalan. Dunia seolah membalikan semua kebanggaan yang pernah ia miliki. Puncaknya terjadi saat Dimas jatuh pingsan di trotoar karena kelelahan dan kelaparan. Seorang petugas kebersihan menemukan tubuhnya tergolek di bawah pohon dan memanggil ambulans. Ia dibawa ke rumah sakit setempat. Dirawat di ruang gawat darurat tanpa identitas jelas karena paspornya hilang entah kemana. Ia hanya punya nama dan kisah yang tidak banyak dipercaya. Dokter memberinya cairan infus dan makanan ringan, tapi setelah itu, ia diminta keluar karena tidak bisa membayar tagihan. Saat duduk di depan rumah sakit, tubuh Dimas gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena kenyataan bahwa ia telah jatuh sejauh ini. Ia memandang langit senja dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar menyesali keputusannya. Ia ingat wajah Rani, wajah yang dulu penuh harap, lalu berubah jadi dingin. Ia tahu sekarang bahwa Rani bukan bodoh. Ia hanya diam karena mencintai, dan saat cinta itu habis, tak ada yang tersisa selain balasan yang setimpal. Di tengah keterpurukan itu, Dimas memikirkan anaknya. Ia belum melihat anaknya selama berminggu-minggu. Ia belum mengirim uang, belum bertanya kabar, bahkan belum menyadari bahwa ulang tahun anaknya lewat begitu saja. Semua karena ia terlalu sibuk mengejar cinta palsu, terlalu percaya diri bahwa hidup akan selalu mudah selama ada uang. Tapi kini, ia belajar bahwa uang bisa habis. Dan orang-orang yang mencintai karena uang pun akan menghilang secepat datangnya. Sementara Dimas terlunta-lunta di negeri orang, hidup tanpa arah dan dipenuhi penyesalan, kehidupan Rani di rumah justru mulai menunjukkan warna baru. Ia yang semula hanya diam dan bersedih karena dikhianati, perlahan mulai menata kembali hidupnya. Setelah menangis berhari-hari, ia memutuskan bahwa air mata tidak akan menyelesaikan apapun. Anak mereka butuh ibu yang kuat. Dan ia tidak mau anaknya tumbuh dalam rumah penuh luka, tanpa harapan. Setiap pagi, Rani bangun lebih awal. Ia mulai mengatur kembali rutinitas rumah tangga yang selama ini ia jalani sendiri. Tidak ada lagi suami yang minta sarapan. Tidak ada lagi orang yang pulang malam tanpa kabar. Sepi memang,
Tapi di dalam sepi itu ia menemukan ketenangan baru. Setiap sudut rumah menjadi pengingat bahwa ia pernah ditinggalkan tanpa alasan. Tapi rumah juga menjadi tempat di mana ia bisa menyembuhkan luka dengan caranya sendiri. Awalnya Rani hanya menutup diri. Ia jarang berbicara dengan tetangga, hanya fokus pada anak dan dirinya. Tapi setelah beberapa hari, ia mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia ikut pengajian ibu-ibu sekitar rumah, dan di sanalah ia menemukan kekuatan baru. Beberapa ibu sempat mendengar kabar tentang Dimas yang berselingkuh dan kabur ke luar negeri. Tapi mereka tidak menghakimi. Sebaliknya, mereka memberikan dukungan, mendengarkan Rani, bahkan membantunya mengurus beberapa hal teknis yang sebelumnya diurus oleh suaminya. Dari sana, Rani mendapat saran untuk kembali bekerja. Ia pernah punya usaha kecil menjual makanan beku rumahan, tapi sempat berhenti sejak Dimas menganggap usahanya tidak penting. Dimas dulu bilang, "Gak usah kerja, biar aku saja yang cari uang." Ucapan yang dulu terdengar seperti bentuk perhatian, kini justru menjadi belenggu yang membunuh potensi Rani perlahan. Tapi kali ini, ia tidak mau dikekang lagi. Rani membuka kulkas, melihat bahan-bahan yang tersisa, dan mulai meracik kembali resep-resep lamanya. Ia membuat beberapa porsi nugget ayam homemade, risoles isi sayur, dan pastel mini. Ia memotret hasil masakannya, lalu mengunggahnya ke media sosial. Ia tidak berharap banyak, hanya mencoba. Tapi ternyata respons yang datang cukup mengejutkan. Beberapa teman lamanya yang dulu pernah jadi pelanggan langsung memesan. Dalam 3 hari, dapurnya kembali berasap. Ia pun mulai menerima pesanan harian. Awalnya hanya dari tetangga dan teman dekat, lalu meluas ke kenalan baru. Rani bekerja sendiri di dapur, sambil tetap mengurus anaknya yang masih sekolah dasar. Pagi hari ia sibuk menyiapkan bahan, siang mengantar pesanan, malam membersihkan dapur dan mencatat order esok hari. Lelah, tentu, tapi ada kepuasan tersendiri. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Rani merasa dihargai oleh dirinya sendiri. Keuntungan yang ia dapat tidak seberapa besar di awal, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga mulai menyisihkan sebagian kecil untuk ditabung. Ia belajar dari pengalaman pahit bahwa tidak semua orang yang berjanji akan setia. Rani tidak ingin bergantung lagi. Ia ingin berdiri di atas kaki sendiri, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menghargai dirinya yang dulu terlalu sering mengalah. Sementara itu, Rani juga mulai mengurus keperluan hukum yang berkaitan dengan keuangan rumah tangga. Karena Dimas pergi tanpa izin dan menggunakan rekening bersama untuk membiayai liburan dengan selingkuhan, Rani menghubungi bank dan meminta pembekuan rekening. Ia menyerahkan bukti-bukti, termasuk riwayat transaksi yang mencurigakan dan surat nikah. Proses itu tidak mudah, tapi Rani bersikap tegas. Ia tidak lagi gentar saat berhadapan dengan pihak bank atau notaris. Ia tahu haknya. Tak hanya itu, Rani juga mulai berkonsultasi dengan seorang pengacara. Ia tidak langsung menggugat cerai, tapi mulai mengumpulkan informasi. Ia ingin tahu sejauh mana ia bisa melindungi dirinya dan anaknya jika Dimas tidak kembali. Ia bahkan mendatangi kantor urusan agama dan bertanya prosedur jika suami pergi tanpa kabar lebih dari 1 bulan. Semua itu ia lakukan diam-diam, tanpa gaduh, tanpa postingan menyindir, tanpa drama. Ia bergerak dalam diam, tapi dengan langkah yang pasti. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, hidup Rani sudah berubah jauh. Dari wanita yang ditinggalkan dan direndahkan, ia menjelma jadi sosok ibu tangguh yang bisa mengatur segalanya sendiri. Ia tidak lagi menunggu kabar dari Dimas. Ia bahkan sudah berhenti berharap Dimas akan berubah. Yang ia pikirkan hanyalah masa depan anaknya. Anak itu butuh ibu yang waras, sehat, dan kuat, bukan ibu yang terus meratapi nasib. Anaknya pun mulai merasakan perubahan itu. Meski sempat bertanya soal ayahnya, tapi Rani menjelaskan dengan cara yang sederhana dan jujur. Ia tidak memaki ayahnya, tapi juga tidak menutupi fakta. Ia hanya bilang bahwa ayah sedang pergi jauh dan tidak bisa dihubungi. Anak itu akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibunya, membantu membungkus pesanan, belajar bersama, dan sesekali ikut mengantar makanan ke pelanggan.
Kebahagiaan kecil mulai tumbuh di rumah itu. Dari dapur kecil dan kompor satu tungku, lahir semangat baru yang membakar semangat Rani setiap hari. Ia mulai memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan memperkuat ikatan dengan anaknya. Ia tidak tahu sampai kapan harus seperti ini. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang mudah dipermainkan. Rani juga mulai memaafkan dirinya sendiri. Ia dulu sering menyalahkan diri karena terlalu percaya, terlalu sabar, terlalu setia pada suami yang ternyata tidak layak dicintai. Tapi kini ia belajar bahwa menjadi baik tidak berarti harus jadi korban. Ia mulai memeluk dirinya sendiri setiap malam sebelum tidur, mengucap syukur atas kekuatan yang tiba-tiba muncul saat ia sudah nyaris hancur. Kini Rani sudah tidak peduli dengan apa yang dilakukan Dimas di luar sana. Ia tidak mencari tahu, tidak mengintip media sosialnya, bahkan tidak mencoba menghubunginya lagi. Ia tahu, Tuhan punya cara membalas ketidakadilan. Dan ia percaya, balasan itu sedang berjalan. Setelah Rani memblokir semua akses Dimas ke rekening dan kartu kredit, hidup lelaki itu di negeri orang berubah drastis. Awalnya dia masih santai, masih percaya diri, bahkan sempat menginap di hotel mewah bersama selingkuhannya. Wanita yang dulu pernah jadi rekan kerja dan kini jadi pasangan tak sahnya. Tapi semua berubah dalam hitungan hari. Tanpa disadari, uang di dompet tinggal recehan. Kartu kreditnya ditolak di mana-mana. ATM menolak menarik uang. Dan satu persatu kebutuhan mendesak mulai menjeratnya. Hari pertama masih bisa tertawa. Ia pikir mungkin sistem bank sedang error. Hari kedua mulai curiga. Ia coba menghubungi pihak bank dari luar negeri. Tapi ditolak karena bukan pemegang utama rekening. Ia kirim pesan ke Rani. Tapi centang satu. Dicoba berkali-kali. Tetap tidak dibalas. Saat itu dia belum panik. Tapi ketika sudah 3 hari tak bisa akses uang dan tidak ada tempat mencairkan saldo, barulah ia menyadari, ini bukan kesalahan sistem. Ini pembalasan. Selingkuhannya, Siska, yang awalnya bersikap manja dan romantis, mulai gelisah. Awalnya mereka hanya berencana liburan selama 2 minggu, menikmati waktu berdua tanpa gangguan. Tapi kenyataannya mereka tak bisa lagi membayar hotel setelah malam ketiga. Makanan mewah diganti roti isi dari minimarket. Angkutan umum jadi satu-satunya pilihan karena tak bisa lagi pesan taksi online. Bahkan ponsel mereka pun nyaris mati karena tidak bisa beli pulsa internasional. Mereka terjebak di kota asing, jauh dari Indonesia, tanpa teman, tanpa sanak saudara. Dimas mencoba meminjam uang ke teman-teman lamanya lewat media sosial. Tapi tak satu pun merespons. Ia juga pernah punya banyak teman saat masih sukses. Tapi ternyata teman-teman itu hanya hadir saat dia di atas. Saat ia benar-benar butuh bantuan, tak satu pun menengok. Ia sadar, hidupnya dulu penuh kepura-puraan. Teman-teman itu tak benar-benar peduli, hanya menempel karena keuntungan. Hari kelima di negeri asing, mereka dikeluarkan dari hotel karena tidak bisa membayar sewa tambahan. Dengan membawa 2 koper dan 1 ransel, Dimas dan Siska menggelandang di kota asing itu. Mereka berjalan kaki dari satu taman ke taman lain, dari halte ke stasiun. Siska mulai menyalahkan Dimas. Katanya, kenapa tidak membawa uang tunai? Kenapa tidak sedia cadangan rekening? Dimas diam saja. Mulutnya tak bisa lagi menjawab karena kenyataan memang menyakitkan. Ia terlalu percaya diri saat kabur dari rumah. Terlalu yakin bahwa Rani tidak akan berani melawan. Malam-malam mereka lewati di stasiun bawah tanah, di bangku taman, bahkan kadang berdiri sepanjang malam karena tidak ada tempat duduk. Siska sempat mengusulkan agar mereka meminjam ke orang lokal, tapi Dimas terlalu malu. Ia tidak bisa berbahasa asing dengan lancar. Bahkan meminta tolong pun terasa sulit. Kebanggaan dalam dirinya pelan-pelan tergerus oleh rasa takut dan malu. Dulu ia merasa hebat karena bisa selingkuh dan pamer ke orang-orang. Sekarang, ia bahkan tak bisa membeli air minum. Rasa lapar jadi musuh utama. Mereka tidak makan layak selama beberapa hari. Hanya mengandalkan sisa makanan dari restoran atau membeli roti basi dengan recehan yang tersisa. Dimas mulai berpikir untuk menjual barang. Ia mencoba menawarkan ponsel pintarnya ke beberapa orang,
tapi ditolak mentah-mentah. Ia coba menjual jam tangan mahal pemberian Rani dulu, tapi tidak dihargai karena mereknya sudah ketinggalan zaman. Akhirnya ia pasrah, duduk diam di pinggir jalan, menutup wajahnya dengan topi agar tak dikenali turis Indonesia lainnya. Sementara itu, Siska mulai menangis hampir setiap hari. Wanita yang dulu begitu percaya diri dan penuh pesona, kini tampil dekil dan lelah. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, bajunya sudah berhari-hari tidak diganti. Ia sempat mengajukan ide untuk menghubungi keluarga, tapi Dimas menolak keras. Ia malu jika orang rumah tahu bahwa ia terlunta-lunta karena meninggalkan istri sahnya. Kebanggaannya masih lebih besar daripada logika. Tapi perlahan, kebanggaan itu tidak bisa lagi menutupi kenyataan. Ia kini hanyalah gelandangan di negeri orang. Hari ke-8, tubuh Dimas mulai lemas. Ia tidak kuat lagi berjalan jauh. Ia duduk di pojok stasiun, bersandar di dinding dingin, menatap langit-langit dengan mata kosong. Wajahnya tirus, bajunya lusuh, dan kakinya bengkak karena berjalan terlalu lama. Ia menatap Siska yang tertidur di lantai, menangis dalam diam. Saat itu, untuk pertama kalinya, Dimas benar-benar merindukan rumah. Ia merindukan Rani, merindukan anaknya. Merindukan sarapan hangat yang dulu ia abaikan. Merindukan suara lembut yang dulu selalu memanggilnya dengan sabar, meski hatinya luka. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia sadar, ia sudah menghancurkan keluarganya sendiri demi kesenangan sesaat. Ia sudah mengkhianati wanita yang paling tulus dalam hidupnya. Dan sekarang, wanita itu membalas dengan cara yang paling menyakitkan, membiarkannya merasakan rasa sakit yang pernah ia ciptakan. Tanpa bentakan, tanpa cacian, hanya keheningan dan ketegasan yang membuat hidupnya runtuh. Dimas akhirnya benar-benar menyerah. Ia mendatangi kantor perwakilan Indonesia terdekat dengan langkah gontai. Wajahnya tertunduk. Ia mengatakan bahwa ia kehilangan semua akses keuangan dan tidak bisa pulang. Petugas menatapnya curiga, lalu meminta identitas. Ia menyerahkan paspor, lalu duduk sambil memeluk lutut. Dari situ, proses panjang dimulai. Ia diperiksa, ditanya macam-macam, dan akhirnya diarahkan untuk mengurus pemulangan. Tapi sebelum semua itu berjalan, ia harus menunggu berhari-hari dengan bantuan makanan dari relawan dan tempat tinggal sementara yang seadanya. Siska memutuskan pulang lebih dulu. Ia berhasil menghubungi keluarganya dan meminta bantuan. Setelah pergi, wanita itu bahkan tak menoleh sedikit pun ke Dimas. Ia pergi dengan membawa sisa harga dirinya, meninggalkan lelaki yang dulu ia goda habis-habisan. Dimas tidak menahan. Ia hanya diam, menatap kosong ke arah wanita itu berlalu. Semua yang dulu ia anggap indah kini terasa seperti mimpi buruk. Kini Dimas sendiri, di negara asing, di titik terendah dalam hidupnya. Ia kehilangan istri, anak, pekerjaan, dan bahkan martabat. Semua karena kesalahan yang ia buat sendiri. Ia sempat menyesal. Sempat berharap bisa memutar waktu. Tapi ia tahu itu tidak mungkin. Yang tersisa hanyalah penyesalan, dan jalan panjang menuju pemulihan, jika masih ada yang mau menerimanya kembali. Sejak kepergian Dimas ke luar negeri bersama selingkuhannya, kehidupan Rani berubah total. Awalnya memang terasa berat. Ada masa di mana ia hanya duduk diam di sudut kamar, menatap lantai tanpa arah. Rasa sakit karena pengkhianatan itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai belajar menerima. Ia mulai sadar, hidup tak bisa terus bergantung pada orang yang justru menyakitinya. Dia mulai berbenah, perlahan tapi pasti. Rani tidak lagi menangisi masa lalu. Ia bangun pagi dengan semangat baru, memulai hari-harinya dengan niat untuk membahagiakan dirinya dan anak semata wayangnya. Dulu, semua fokus hidupnya hanya untuk Dimas. Semua keputusan, semua langkah, selalu memikirkan suaminya. Tapi sekarang, ia belajar menata hidup dengan caranya sendiri. Anak laki-lakinya, Faris, menjadi sumber kekuatan terbesar. Melihat senyum anak itu membuat Rani yakin bahwa ia harus kuat, harus bertahan, apapun yang terjadi.
Dia mulai aktif kembali di kegiatan komunitas perempuan. Bertemu dengan ibu-ibu lain yang juga punya cerita hidup yang tidak kalah berat. Dari situ, ia merasa tidak sendiri. Ternyata banyak wanita yang mengalami luka, tapi tetap bisa berdiri. Dari komunitas itu pula ia mendapat semangat untuk bangkit. Ia belajar merajut, membuat kerajinan tangan, bahkan ikut pelatihan bisnis kecil. Setiap hari ada saja ilmu baru yang dia dapat. Hatinya yang dulu remuk mulai perlahan sembuh oleh kebaikan orang-orang di sekitarnya. Saat Dimas masih ada, Rani selalu berada di belakang layar. Ia tidak pernah tampil ke depan, tidak berani bersuara, karena merasa perannya hanya sebagai istri yang harus taat. Tapi kini semua berubah. Ia tampil dengan percaya diri, menjadi pembicara dalam acara kecil, membagikan kisahnya kepada sesama wanita. Bukan untuk menjelekkan siapa-siapa, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bukan akhir segalanya. Ia ingin menjadi inspirasi, bahwa perempuan bisa bertahan walau dikhianati, bisa bangkit meski ditinggal. Secara finansial pun Rani mulai stabil. Setelah Dimas pergi, ia awalnya bingung karena keuangan keluarga sebelumnya dikelola suaminya. Tapi untungnya, Rani sempat menabung diam-diam. Uang itu yang ia kelola dengan cermat. Ia juga membuka jasa kue rumahan, melayani pesanan dari tetangga, lalu berkembang ke media sosial. Ia tidak menyangka bahwa kue buatannya yang sederhana justru disukai banyak orang. Orderan terus berdatangan, dan lambat laun ia bisa memperkerjakan 2 tetangga untuk membantunya. Usaha kecil itu menjadi sumber penghasilan utama. Rani mengatur semuanya sendiri, dari belanja bahan, mengatur jadwal pesanan, sampai urusan pengiriman. Ia belajar dari nol, tapi semangatnya besar. Dia juga mulai dikenal di lingkungan sekitar sebagai wanita tangguh. Banyak ibu-ibu yang datang curhat, minta masukan, bahkan ikut belajar membuat kue darinya. Rani tidak pelit ilmu. Ia percaya, rezeki sudah ada yang atur, dan berbagi justru akan memperluas jalan kebaikan. Rani tidak pernah menyangka bahwa pengkhianatan Dimas akan mengantarnya ke titik ini. Dari seorang istri yang dulu bergantung, kini ia menjadi wanita mandiri yang dihormati. Lingkungan rumah, para tetangga, bahkan orang-orang dari komunitas luar mulai mengundangnya sebagai narasumber atau pelatih usaha kecil. Ia diundang ke beberapa seminar kewirausahaan wanita. Bahkan fotonya pernah muncul di majalah lokal dengan judul, "Wanita Bangkit dari Luka." Saat itu, ia menangis dalam diam. Bukan karena sedih, tapi haru dan syukur yang dalam. Anaknya, Faris, pun tumbuh jadi anak yang pengertian. Meski masih kecil, dia tahu bahwa ibunya telah melalui banyak hal. Dia selalu membantu sebisa mungkin. Menemani ibunya ke pasar, mencuci piring tanpa disuruh, bahkan memberi pelukan hangat setiap malam sebelum tidur. Faris menjadi alasan utama Rani tak pernah benar-benar jatuh. Ketika rasa lelah datang, wajah anak itu selalu hadir dalam benaknya dan menguatkannya kembali. Sementara Dimas hidup dalam kekacauan, Rani justru menemukan ketenangan. Ia tidak lagi memikirkan balas dendam. Rasa sakit itu memang masih tersisa, tapi kini tidak lagi membara. Ia sudah membayar semuanya dengan cukup. Ia tidak menuntut Dimas kembali, tidak berharap maaf atau penjelasan. Bagi Rani, membungkam dengan kesuksesan lebih bermartabat daripada menangis dan memohon untuk dimengerti. Ia tahu, harga dirinya jauh lebih tinggi daripada meminta cinta dari orang yang sudah menyia-nyiakan. Tetangga-tetangganya yang dulu banyak diam dan tidak tahu situasi rumah tangganya, kini menghampiri dan memberi semangat. Banyak yang terkejut melihat perubahan besar dalam diri Rani. Wanita yang dulu pendiam, tertutup, dan selalu mengalah, kini jadi pribadi kuat dan penuh inspirasi. Ia bahkan menjadi panutan di kalangan ibu-ibu muda. Banyak yang berkata, Rani itu wanita luar biasa. Dan memang benar. Dari luka yang dalam, ia menciptakan ruang baru yang penuh cahaya. Rani juga belajar untuk tidak membenci. Ia tahu bahwa menyimpan dendam hanya akan membebani hatinya sendiri. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa, bukan untuk menyumpahi Dimas, tapi agar diberi ketenangan hati dan kekuatan untuk terus melangkah.
Ia yakin bahwa setiap perbuatan akan kembali ke pelakunya sendiri. Apa yang ditanam, itu pula yang akan dituai. Dan saat melihat bagaimana hidup Dimas berantakan, Rani tidak merasa bahagia atau puas. Ia hanya mengangguk pelan, tanda bahwa semua memang sudah sepantasnya terjadi. Ia pun tidak menutup diri dari dunia luar. Meski belum siap membuka hati lagi, ia tetap menjalin hubungan baik dengan semua orang. Beberapa kali ada pria yang mencoba mendekatinya, tapi ia memilih untuk fokus pada dirinya dan anaknya dulu. Ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Sekarang, hidupnya bukan lagi soal cinta pada pasangan, tapi cinta pada diri sendiri dan anaknya. Hari-harinya berjalan dengan damai. Pagi ia sibuk di dapur, siang mengurus pesanan, sore berinteraksi dengan pelanggan, malam mengajar anaknya dan kadang membalas pesan dari komunitas. Hidup yang dulu terasa sepi, kini penuh warna. Semua karena satu keputusan penting, membela diri dan memilih pergi dari hubungan yang menyakitkan. Rani tahu, kalau dulu ia tetap bertahan dan membiarkan Dimas terus menyakiti, mungkin ia tidak akan pernah menemukan kekuatan yang sekarang ia miliki. Di salah satu acara komunitas, ia diminta menceritakan perjuangannya di depan puluhan wanita lain. Dengan suara pelan tapi mantap, ia bercerita dari awal, dari luka, pengkhianatan, sampai titik baliknya. Banyak yang menangis mendengar kisahnya. Banyak pula yang terinspirasi. Rani menutup ceritanya dengan satu kalimat sederhana. Kadang Tuhan izinkan kita patah bukan untuk hancur, tapi supaya kita belajar berdiri dengan kaki sendiri. Ucapan itu langsung disambut tepuk tangan panjang. Dan di tengah ruangan itu, Rani tersenyum sambil menatap langit-langit, seakan berterima kasih pada semesta. Di negeri orang yang awalnya terasa seperti surga, hidup Dimas perlahan berubah jadi neraka. Hari-hari yang dulu dipenuhi senyum dan rencana-rencana indah bersama pelakor bernama Naya, kini hanya menyisakan kebingungan dan kekacauan. Sejak rekeningnya diblokir dan semua kartu kreditnya tidak bisa digunakan, Dimas benar-benar limbung. Ia tidak punya uang sepeser pun di dompet, dan parahnya, ia juga tidak membawa uang tunai cadangan. Semuanya bergantung pada kartu yang kini tak lagi aktif. Awalnya Dimas masih optimis. Ia pikir ini hanya gangguan teknis sementara. Mungkin sistem perbankan sedang error, atau jaringan luar negeri yang bermasalah. Tapi setelah sehari penuh mencoba bertransaksi di berbagai tempat dan semuanya gagal, dia mulai panik. Telepon bank tidak bisa dihubungi karena keterbatasan akses dari luar negeri. Bahkan saat berhasil tersambung ke layanan konsumen, pihak bank hanya menyampaikan bahwa akun dibekukan atas permintaan pemegang bersama, yang dalam hal ini, Rani. Sementara itu, Naya yang semula manja dan lengket, mulai berubah. Ia tak mau tahu dan justru menyalahkan Dimas. Wanita itu bilang, semua ini pasti ulah istri sah yang belum ikhlas. Naya menyindir Dimas karena tidak mampu mengontrol situasi. Dia merasa malu dan tidak mau terlibat dalam masalah yang menurutnya seharusnya sudah beres sebelum mereka liburan bersama. Pada hari ketiga, Naya benar-benar pergi begitu saja, meninggalkan Dimas di lobi hotel tanpa sepatah kata. Hanya secari kertas kecil bertuliskan, "Maaf, aku tidak bisa hidup susah." Kejadian itu seperti petir yang menyambar kepala Dimas. Ia duduk berjam-jam di kursi lobi hotel, tidak tahu harus kemana. Ia mencoba menghubungi beberapa teman dan kolega di Indonesia, tapi semua merespons dingin. Rani telah menyebarkan bukti perselingkuhan Dimas secara halus kepada beberapa kenalan dekat mereka, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hasilnya, hampir semua menjauh. Mereka tidak mau terseret dalam urusan rumah tangga yang kotor. Apalagi banyak yang mengenal Rani sebagai wanita baik yang selama ini tidak banyak bicara. Dengan bahasa yang pas-pasan dan tubuh yang makin lelah, Dimas mencoba mengurus pemulangan ke Indonesia. Tapi karena tidak memiliki uang dan dokumen yang memadai, karena beberapa tertinggal di kamar hotel yang aksesnya sudah diblokir, semua jalan terasa buntu. Pihak hotel tidak bisa memberikan toleransi. Mereka hanya menurunkan koper Dimas ke lobi, lalu menyuruhnya meninggalkan properti jika tidak bisa membayar. Dimas pun berjalan menyusuri jalanan kota asing itu, sendirian, tanpa arah. Dari pria necis yang dulu penuh gaya dan percaya diri, kini ia seperti gelandangan.
Matanya sembab karena kurang tidur. Perutnya keroncongan karena tak ada makanan. Ia sempat mencoba mengemis di sudut jalan, berharap ada orang yang memberinya koin atau sepotong roti. Tapi tempat itu terlalu ramai dan dingin. Orang-orang asing berlalu begitu saja, tak peduli pada pria yang kini tak ubahnya seperti bayangan yang kehilangan identitas. Beberapa malam ia tidur di stasiun, duduk di kursi keras yang dingin. Tubuhnya menggigil karena hanya mengenakan jaket tipis. Ia sempat mencoba mencari bantuan ke Kedutaan Besar Indonesia di kota itu, tapi karena proses birokrasi yang panjang dan keterbatasan dokumen yang dimiliki, semuanya tidak bisa segera diproses. Petugas hanya bisa mencatat data dan menyuruhnya menunggu. Di luar kantor kedutaan, Dimas kembali menjadi sosok tak berarti, terdiam dalam keputusasaan. Pikirannya melayang ke rumahnya di Indonesia. Ia teringat Rani, istri yang dulu selalu menyambutnya dengan senyum meski hatinya terluka. Ia teringat makanan buatan Rani yang sederhana tapi selalu membuatnya kenyang dan nyaman. Terlintas wajah anaknya, Faris, yang mungkin kini tak lagi menunggunya pulang. Semua kenangan itu datang silih berganti seperti film yang diputar tanpa henti. Di tengah rasa lapar dan kantuk yang menusuk, rasa sesal mulai menghantui. Ia sadar, terlalu banyak hal berharga yang ia buang demi kesenangan sesaat bersama wanita lain yang bahkan tidak setia saat keadaan memburuk. Setiap hari Dimas berharap ada keajaiban. Tapi kenyataan tak sebaik harapannya. Ia terus berpindah-pindah tempat. Kadang duduk di taman umum, kadang meringkuk di bawah jembatan kecil. Baju yang dulu mahal kini kotor dan lusuh. Wajahnya penuh debu dan rambutnya tak lagi tertata. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Tidak hanya harta, tapi juga martabat. Tak ada satupun yang peduli padanya. Seolah-olah dunia sedang memberi pelajaran besar yang tak akan terlupa seumur hidup. Saat hari ke-10, tubuhnya mulai melemah. Ia terserang flu berat karena perubahan cuaca dan kurangnya asupan gizi. Bibirnya pecah-pecah dan matanya merah. Ia mencoba meminjam ponsel seseorang untuk mengirim pesan ke satu-satunya orang yang mungkin masih peduli, Rani. Dalam pesan itu, Dimas tidak meminta kembali, tidak membela diri. Ia hanya menulis satu kalimat pendek. Aku minta maaf. Jika ini balasanku, aku menerimanya. Rani menerima pesan itu malam hari. Ia membacanya tanpa menangis. Hanya diam cukup lama, lalu mematikan layar ponsel. Ia tidak membalas. Bukan karena benci, tapi karena semuanya sudah cukup. Rani merasa, hidup akan membalas semua perbuatan tanpa harus ia turun tangan. Dulu dia pernah hancur dan terhina. Kini ia berdiri lebih tinggi. Dimas yang dulu merasa berkuasa, kini tak lebih dari bayangan dirinya sendiri yang rusak karena pilihan bodoh. Dimas akhirnya mendapat bantuan dari relawan gereja setempat yang biasa menolong tunawisma. Ia diberi sepotong roti dan selimut untuk bertahan malam itu. Meski tidak bisa bicara banyak karena keterbatasan bahasa, Dimas hanya mengangguk dan menatap mata para relawan itu dengan tatapan pilu. Di matanya yang sembab, ada rasa malu, ada getir, dan ada sesal yang menumpuk. Ia tak tahu berapa lama lagi harus hidup seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, hidup telah memberinya pelajaran. Bahwa cinta tidak seharusnya dikhianati. Bahwa kesetiaan istri yang tulus adalah harta yang tak ternilai. Dan bahwa ketika seseorang menyia-nyiakan orang yang benar-benar mencintainya, maka dunia punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan keadaan. Sementara Dimas melarat dan kelaparan di negeri asing, Rani justru menjalani hari-harinya dengan langkah yang mantap dan keyakinan yang kokoh. Setelah luka yang amat dalam karena dikhianati suami dan disakiti oleh orang yang dulu ia percaya, Rani tidak memilih tenggelam dalam kesedihan. Ia sadar, dirinya punya masa depan yang lebih pantas. Hati boleh remuk, tapi hidup tetap harus berjalan. Maka ia bangkit, perlahan tapi pasti. Rani mulai dari hal kecil. Ia menutup diri sejenak dari semua urusan pribadi dan memilih fokus membesarkan usaha kecil-kecilan yang dulu hanya dikerjakannya sebagai hobi sampingan. Ia punya keterampilan menjahit, dan dulu pernah menerima orderan baju dari tetangga sekitar. Kini, dengan semangat yang baru, ia jadikan kemampuan itu sebagai jalan hidup. Ia menyewa kios kecil di dekat pasar dan mulai menerima pesanan lebih banyak.
Ia tidak malu berdiri di depan toko, menyambut pelanggan sendiri, bahkan mengantar pesanan ke rumah-rumah dengan sepeda motornya. Bulan demi bulan berlalu. Nama Rani makin dikenal di lingkungan sekitar. Baju hasil jahitannya rapi, sabar dalam melayani, dan harga yang ia tetapkan pun sangat wajar. Banyak pelanggan yang merasa nyaman dan akhirnya menjadi langganan tetap. Bahkan, beberapa pemilik butik kecil di kota mulai memesan baju padanya untuk dijual kembali. Dari sekadar usaha kecil rumahan, kini menjelma jadi bisnis konveksi yang cukup besar. Rani tak hanya bekerja sendiri. Ia merekrut 2 ibu rumah tangga lain yang juga butuh penghasilan tambahan. Bersama-sama mereka menjahit, memotong kain, dan saling menyemangati. Rani tidak pelit ilmu, ia justru senang berbagi. Ia tahu rasanya jadi wanita yang tertindas dan tidak punya daya. Maka ia ingin, jika bisa bangkit, ia harus turut menarik tangan perempuan lain yang juga sedang terjatuh. Sikap Rani yang rendah hati dan ringan tangan membuatnya disukai banyak orang. Ia sering diminta mengisi acara kewanitaan di pengajian, atau menjadi pembicara di acara pelatihan keterampilan. Ia tidak pernah menolak. Baginya, berbagi kisah adalah bentuk syukur. Ia menceritakan masa lalunya tanpa dendam. Ia menyampaikan bahwa setiap luka bisa jadi tangga naik, asal tidak menyerah. Cerita-ceritanya selalu membuat para ibu menangis dan merasa terinspirasi. Kehidupan Rani juga makin stabil secara finansial. Dalam waktu 2 tahun, ia bisa membeli mesin jahit modern, memperluas ruang usaha, bahkan menyewa 1 gudang kecil untuk stok kain. Ia punya pegawai tetap dan pesanan terus berdatangan. Ia mengelola semuanya dengan cermat dan teliti, belajar dari banyak kegagalan di masa lalu. Ia tahu, membangun hidup itu tak semudah membalik telapak tangan, tapi ia juga percaya, Tuhan tak akan membiarkan orang baik jatuh selamanya. Di sisi lain, Rani tetap menjadi ibu yang hangat untuk Faris, anak semata wayangnya. Ia tak pernah menjelek-jelekan Dimas di depan anaknya. Tapi Faris tahu betul apa yang terjadi. Anak itu melihat ibunya menangis diam-diam di malam hari, melihat bagaimana ibunya berjuang tanpa keluhan, dan itulah yang membuat Faris tumbuh jadi anak yang sangat menghargai ibunya. Ia rajin belajar, membantu ibunya saat senggang, dan selalu bilang bahwa ia ingin membuat ibunya bangga kelak. Suatu hari, sekolah Faris mengundangnya sebagai narasumber dalam acara Hari Kartini. Sekolah tahu bahwa Ibunda Faris adalah salah satu ibu inspiratif yang kini kisahnya banyak diperbincangkan. Meski awalnya ragu, Rani akhirnya datang dengan pakaian sederhana dan riasan ringan. Tapi saat ia naik ke panggung kecil dan mulai bercerita, semua mata tertuju padanya. Ia bercerita tentang bagaimana ia dikhianati, ditinggalkan, dan diremehkan. Tapi bukan itu yang ia tekankan. Ia lebih menyoroti bagaimana ia memilih untuk tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan bangkit dan berdiri lebih tinggi. Sambutan yang ia terima luar biasa. Banyak ibu-ibu yang mendekatinya usai acara, menyampaikan bahwa mereka kagum dan terinspirasi. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka kini punya harapan baru untuk hidup mereka sendiri. Rani tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Dulu ia merasa hina karena suaminya pergi bersama wanita lain. Tapi kini, ia dihormati bukan karena siapa suaminya, tapi karena siapa dirinya. Tak berhenti di situ, salah satu pelanggan setia Rani yang juga seorang pengusaha butik besar menawarkan kerja sama lebih serius. Ia ingin menjadikan produk buatan Rani sebagai lini eksklusif dalam tokonya. Nama Rani akan tercantum di label sebagai desainer lokal independen. Itu mimpi yang dulu bahkan tak pernah terlintas di benak Rani. Ia nyaris tak percaya. Tapi nyatanya tawaran itu nyata. Surat kerja sama dibuat dan ditandatangani. Produksi ditingkatkan. Nama Rani mulai dikenal di kalangan yang lebih luas. Saat berita tentang kesuksesan Rani mulai terdengar, beberapa orang yang dulu sempat menjauhinya kini mendekat kembali. Tapi Rani tidak sombong. Ia tetap menyapa dengan ramah. Ia tidak ingin menyimpan dendam. Baginya, yang berlalu biarlah berlalu. Fokusnya sekarang adalah masa depan, membesarkan Faris, dan menjaga usahanya agar terus berjalan. Ia tidak ingin menyia-nyiakan perjuangan yang sudah ia bangun dari puing-puing kehancuran.
Rani pun semakin mantap berdiri di atas kakinya sendiri. Kini ia tidak lagi tergantung pada siapapun. Ia bahkan tidak ingin tahu kabar Dimas. Ia merasa, jika seseorang dengan tulus mencintainya, maka tak akan meninggalkan luka yang dalam. Kini hatinya telah sembuh, dan ia tidak ingin membukanya sembarangan. Beberapa pria memang sempat mencoba mendekatinya, tapi Rani tahu betul batasnya. Ia tidak ingin tergesa-gesa. Baginya, yang terpenting adalah kebahagiaan batin, bukan sekadar status sosial. Rani juga ikut program pelatihan UMKM dari pemerintah daerah. Ia diundang untuk mempresentasikan model bisnisnya ke kota lain. Dari situ, ia bertemu banyak wanita hebat, dan ia makin yakin bahwa perempuan juga bisa sukses tanpa harus bergantung pada lelaki. Ia mulai menulis buku kecil tentang kisah hidupnya, dan buku itu diterbitkan secara mandiri. Ternyata banyak yang membeli. Beberapa media lokal mulai mengangkat kisah Rani sebagai contoh nyata dari perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Di akhir setiap harinya, saat duduk di beranda rumah sambil menyeruput teh hangat, Rani selalu melihat ke langit dan tersenyum. Dulu ia pernah merasa langit gelap dan menindih dadanya. Tapi kini langit yang sama terasa lapang dan damai. Ia tahu, tidak semua orang berani menghadapi badai, tapi jika ia bisa melaluinya, maka ia bisa menjadi pelindung bagi banyak orang lain yang juga sedang berjuang. Hidup telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang ditinggalkan. Ia adalah wanita yang memilih untuk berdiri, dan akhirnya menang dengan cara yang paling anggun. Waktu terus berjalan. Musim berganti. Kehidupan Rani semakin stabil dan damai. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu yang pahit. Kini, hidupnya penuh dengan rencana-rencana baru yang ia bangun dari sisa-sisa puing luka yang dulu hampir membuatnya hancur. Ia telah menjadi perempuan yang mandiri, kuat, dan disegani di lingkungannya. Bisnis jahit yang dulu kecil kini telah berkembang jadi brand lokal yang dikenal luas. Namun, di balik keberhasilan itu, tak ada yang tahu bahwa jauh di luar negeri, seorang pria yang dulu pernah menyakitinya sedang menjalani kehidupan yang kontras. Dimas yang dulu pergi meninggalkan Rani demi wanita lain, kini hidup dalam penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Setelah semua kartu kredit dan rekeningnya diblokir oleh Rani saat ia dan selingkuhannya liburan di luar negeri, Dimas tak punya akses apapun. Awalnya, ia kira semua akan beres dalam hitungan hari. Ia mencoba menghubungi bank, tapi karena semua akun atas nama bersama, dan ia melanggar perjanjian keluarga, semua pengajuan ditolak. Ia juga mencoba meminjam uang dari teman-temannya di Indonesia. Namun karena selama ini ia banyak berhutang dan bersikap arogan, tak satu pun yang percaya padanya. Sementara itu, wanita yang bersamanya, si pelakor, juga mulai menunjukkan wajah aslinya. Ketika uang tidak lagi mengalir, ia perlahan menjauh. Ia mulai mengeluh, menyalahkan Dimas, bahkan akhirnya meninggalkan Dimas begitu saja di negeri asing. Tanpa uang, tanpa paspor yang hilang, dan tanpa bantuan siapapun, Dimas benar-benar kehilangan arah. Ia pernah coba tidur di stasiun, pernah kelaparan selama 2 hari, bahkan pernah diusir karena mengemis di jalan. Dari pria berkemeja mahal yang dulu menginjak harga diri istrinya, kini ia hanya manusia yang bahkan tak tahu di mana harus tinggal esok hari. Beberapa kali Dimas mencoba menghubungi Rani lewat email dan akun lama mereka, memohon-mohon agar dibantu pulang. Tapi semua pesan itu tak pernah direspons. Bukan karena Rani dendam, tapi karena Rani sudah benar-benar menutup semua pintu masa lalu. Rani tidak ingin terlibat lagi dengan orang yang pernah menjatuhkannya begitu dalam. Ia merasa, membiarkan Dimas belajar dari penderitaan adalah bagian dari pelajaran yang harus diterima. Di Indonesia, nama Rani semakin dikenal. Ia menjadi pembicara di berbagai seminar motivasi dan pelatihan perempuan mandiri. Kisahnya sempat diangkat di televisi lokal. Bahkan salah satu jurnalis dari majalah perempuan ternama datang untuk mewawancarainya secara khusus. Bukan hanya kisah sedihnya yang diangkat, tapi lebih pada bagaimana ia bangkit, tetap lembut, tapi tegas menjaga martabatnya. Rani bukan wanita yang melawan dengan caci maki, tapi dengan pencapaian dan kerja keras yang membuktikan bahwa dirinya pantas dihormati. Faris, anak semata wayangnya, juga tumbuh menjadi pemuda yang membanggakan. Ia rajin belajar,
aktif di organisasi sekolah, dan selalu mengutamakan ibunya dalam setiap keputusan. Saat mendapat beasiswa keluar kota, Faris sempat ragu meninggalkan ibunya, tapi Rani meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia tahu, masa depan Faris adalah hasil dari semua perjuangannya. Dan melihat anaknya tumbuh baik adalah hadiah terbesar yang bisa ia dapatkan. Suatu hari, di sebuah acara pameran UMKM tingkat provinsi, Rani menerima penghargaan sebagai pengusaha wanita inspiratif. Di atas panggung, di depan banyak orang penting dan sesama pejuang bisnis kecil, ia menerima piala dan piagam itu sambil menahan air mata. Dalam pidatonya yang singkat, Rani tidak menyebut nama siapapun. Ia hanya berkata bahwa semua perempuan punya hak untuk bahagia dan dihargai. Tapi kebahagiaan itu harus dimulai dari diri sendiri. Jangan menggantungkan hidup pada orang yang bisa pergi kapan saja. Kalimat itu disambut dengan tepuk tangan panjang dari para hadirin. Sementara itu, di luar negeri, Dimas semakin terpuruk. Ia akhirnya ditangkap oleh aparat karena melanggar izin tinggal. Selama beberapa bulan, ia ditahan di tempat penampungan imigran gelap sambil menunggu proses pemulangan. Tidak ada yang menjemput, tidak ada yang mengurus, dan tidak ada satupun orang yang peduli. Ia mencoba menghubungi wanita yang dulu bersamanya, tapi nomor ponsel wanita itu sudah tidak aktif. Teman-teman lamanya pun sudah memblokir kontaknya. Ia benar-benar sendirian. Ketika akhirnya Dimas berhasil dipulangkan ke Indonesia melalui bantuan KBRI, ia kembali dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kurus, dekil, dan tidak memiliki apa-apa. Rumah yang dulu ditinggalinya bersama Rani sudah bukan miliknya lagi. Mobil mewah yang dulu ia banggakan sudah dijual Rani untuk modal usaha. Tabungan di bank sudah lama kosong. Ia pun akhirnya menumpang di rumah saudara jauhnya yang bahkan tak begitu mengenalnya. Namun karena tabiat Dimas yang suka menyalahkan orang lain dan merasa tak bersalah, saudara itu pun tak tahan dan akhirnya menyuruhnya pergi. Dimas hidup berpindah-pindah, mencari pekerjaan serabutan. Tapi usianya yang sudah tak muda, ditambah kondisi mental yang labil, membuatnya susah diterima di mana-mana. Tak jarang ia hanya tidur di pos ronda atau warung kosong. Dari pria sukses dan bergelimang fasilitas, kini ia menjadi bayangan suram dari masa lalunya sendiri. Ia kehilangan segalanya, bukan karena orang lain, tapi karena kesalahannya sendiri. Sedangkan Rani, meski tahu kabar tentang Dimas dari beberapa orang, tidak menunjukkan sikap berlebihan. Ia hanya berkata, apa yang ditanam, itu yang dituai. Ia tidak merasa bangga melihat orang lain menderita. Tapi ia juga tidak merasa kasihan pada seseorang yang dengan sadar menghancurkan keluarganya demi kesenangan sesaat. Bagi Rani, yang penting sekarang adalah menjaga hidupnya tetap tenang, anaknya tetap bahagia, dan hatinya tetap bersih. Kehidupan memang seringkali membalikkan keadaan. Rani yang dulu diinjak-injak, kini berdiri tegak. Dimas yang dulu merasa menang, kini tersungkur dalam kehidupan yang pahit. Dunia tak pernah tidur. Waktu terus berjalan. Dan pada akhirnya, semua orang akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Rani menanam kesabaran dan kerja keras, maka ia menuai keberhasilan dan penghargaan. Sementara Dimas menanam pengkhianatan dan keserakahan, maka ia menuai kehancuran dan penyesalan. Rani kini hidup bahagia. Rumahnya sederhana tapi hangat. Bisnisnya stabil dan terus tumbuh. Ia tidak lagi merasa takut akan masa depan. Ia tahu, selama ia jujur, tulus, dan tetap rendah hati, maka hidup akan selalu punya jalan yang baik. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan tidak datang dari siapa yang ada di samping kita, tapi dari siapa kita memilih menjadi diri sendiri yang kuat dan tidak menyerah. Malam itu, saat duduk di teras rumahnya ditemani angin semilir dan suara jangkrik, Rani menatap langit dan tersenyum. Di tangannya ada secangkir teh, dan di hatinya ada damai yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Ia tahu, perjalanannya tidak mudah, tapi ia juga tahu, semua luka itu kini telah terbayar lunas. Ia tidak pernah membalas dengan amarah, tapi ia membalas dengan keberhasilan. Cerita hidupnya menjadi pelajaran bagi banyak wanita lainnya, bahwa perempuan jangan pernah merasa kecil, meski pernah ditinggalkan.
bahwa perempuan juga bisa bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan bahwa balas dendam paling elegan adalah hidup bahagia, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Kini, Rani bukan hanya seorang wanita yang pernah dikhianati, tapi ia adalah simbol kekuatan, harapan, dan pembuktian bahwa hidup bisa berbalik arah jika kita tidak menyerah. Dan di akhir semua ini, satu kata yang pantas ia ucapkan kepada hidup adalah, terima kasih.